selalu syukur datang Allah. Wonten ing awal kehidupan dinten niki Allah sampun maringi pertolongan datang kita, bikak manah kita, nglangkahaken suku kita saged sowan wonten dalemipun Allah Subhanahu wa taala. Kaperlu nglampahi salat subuh berjamaah wonten ing masjid. Ageng-agenge ngamal niku salat subuh berjamaah wonten masjid dina Jumat nok Mekah. Ramadan sisan wis boten tunggal ini. Paling boten wonten daerahe piyambak-piyambak. Mari kita ikuti kajian tentang tasawuf. Kemarin sudah kita ikuti bagaimana kita dalam menghadapi apa yang ada di dalam benak hati kita ketika ayat datang ittaqullaha haqqa tuqatih dan ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Para sahabat merasa berat karena apa yang terbenak di dalam hati ini, terbersit di dalam hati ini nanti dihisab. Terus bagaimana ya Rasulullah? Terus Rasulullah menjawab, terus kalau kamu merasa tidak mampu, terus kamu ingin ngomong seperti orang-orang Yahudi, tak dengarkan tapi tidak saya ikuti, apa begitu? Tetap kamu bilang sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akhirnya datang ayat lagi bahwa apa yang ada dalam benak hati ini tidak dihisab sebelum diucapkan. Ketahuilah semua aturan-aturan Allah yang ada di dalam kitabnya yaitu Al-Quran itu adalah semua syariat yang harus dijalankan oleh semua hambanya yang dinamakan din atau agama, dinullah, agama Allah. Menurut Allah di dalam Al-Qur'annya agama itu hanya satu, yaitu Islam. Innad dina indallahil Islam. Sampai diperkuat lagi dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agamanya maka tidak akan pernah diterima perbuatan orang itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan besok di akhirat orang-orang yang mencari selain Islam sebagai agama akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka karena agama hanya satu, yaitu agama Islam, dan Allah Tuhan juga satu, yaitu Allah, dan semua yang ada di muka bumi ini milik Allah, maka Allah menghendaki bagaimana orang yang hidup di muka bumi ya harus beragama Islam, karena itu tempat yang membikin Allah, miliknya Allah. Jadi kalau yang tidak Islam nanti akan disiksa ketika sudah datang hari kiamat. Ketika agama dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahap, mulai dari pertama syariat adalah sholat, karena di waktu Rasulullah berada di Madinah kurang lebih 11 tahun itu baru pembenahan iman, terus pembenahan iman. Karena merubah keyakinan adalah sesuatu yang sangat amat sulit. Sulitnya orang yang sudah punya keyakinan bahwa berhala itu Tuhan dirubah untuk menjadi keyakinan Allah lah Tuhan. Sulit sama dengan sulitnya umat Islam yang sudah berkeyakinan
Tuhan itu Allah untuk dirubah disuruh nyembah berhala. Maka dalam kurun waktu 11 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah dalam rangka pembenahan iman. Bagaimana orang yang tadinya meyakini berhala itu Tuhan harus lepas dari itu. Bagaimana orang yang meyakini bahwa minuman keras itu sesuatu yang tidak ada resiko sama sekali, harus ditinggalkan sama sekali. Maka sulit merubah keyakinan, membutuhkan waktu sampai 11 tahun pembenahan. Setelah mulai keyakinan nampak berubah, apa yang terjadi? Baru ada wahyu. Yang pertama berbentuk ibadah, yaitu sholat. Maka sholat sebelum Rasulullah hijrah itu Rasulullah di Isra Mi'rajkan untuk menerima wahyu ibadah yang pertama. Terus datang lagi wahyu Jumatan, datang lagi wahyu puasa, datang lagi wahyu zakat, terus sampai pindah ke Madinah, sampai akhirnya sempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa syariat-syariat yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinaa. Ketahuilah wahai Muhammad, hari ini yaitu Yaumi Fathi Makkah, ketika Makkah direbut kembali oleh Rasulullah dan para sahabat, ketika itu pula ada ayat datang, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian semua agamamu. Maka sebagai tanda-tanda wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ayat ini turun, semua sahabat senang karena janji Allah sudah sampai, yaitu agama disempurnakan, kekuatan disempurnakan, kemenangan disempurnakan. Tapi sahabat Abu Bakar menangis sendiri, menangis, dan menangisnya itu sangat luar biasa. Sampai semua sahabat heran, wahai Abu Bakar, semua merasa senang dengan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum, tapi kenapa Abu Bakar justru menangis? Disinilah kehebatan Abu Bakar, sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan orang termulia dari kalangan para sahabat nomor 1 adalah sahabat Abu Bakar. Karena apa? Pandangan sahabat Abu Bakar lebih jauh tajam daripada sahabat yang lain. Kenapa kau menangis wahai Abu Bakar? Kok kamu malah seneng, itu ada apa? Lu kan sudah sempurna. Kamu tahu sesuatu kalau sudah sempurna maka akan berkurang. Wong menek ondo iku nek wis tok pundah sing paling dhuwur. Orang naik tangga itu kalau sudah pundakan yang paling atas, dia akan turun kembali apa ke atas terus. Sudah tidak ada atasnya kok. Ya, maka akan turun. Idza tammal amru bada naqsuhu. Ketika sesuatu itu sempurna, maka mulai berkurang. Maka disitulah sahabat Abu Bakar menangis. Di sini yang menjadi tekanan besar adalah wa raditu lakumul Islam dinaa. Allah bersabda, dan aku puas, ridho terhadap kalian semua Islam sebagai agamamu. Nah, maka kita harus puas dengan apa yang telah dipilihkan Allah. Maka di setiap saat kita disuruh baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba, saya puas terhadap Allah sebagai Tuhan.
sebagai sesembahan. Kalau mau ngomong Tuhan itu rasanya kurang inuk itu ya. Tuhan. Robba sebagai Rob, maka orang-orang Arab mengenai Rob. Saya puas terhadap Allah sebagai Tuhan kami. Kenapa tidak puas? Orang kok tidak puas di pangerani Tuhan, ya aneh. Malah mencari pangeran lain, batu, salib dan lain sebagainya. Kenapa kok harus puas dengan Allah sebagai Tuhan? Lah ya dong, Allah itu maha segala-galanya, pencipta, sempurna segala-galanya. Allah menciptakan semuanya, Allah mencukupi semuanya, Allah menata semuanya, Allah berkuasa semuanya. Coba kita kalau mau lihat oksigen yang kita hirup ini, sampean pernah ke rumah sakit habis oksigen 1 tabung? Pernah? Ketika kita sulit untuk bernafas maka dibantu oksigen. Itu 1 tabung berapa ribu? Nah, ini oksigen yang beredar di muka bumi ini, wah, tidak bisa kita hitung. Berapa ratus juta dalam 1 bulan yang kita hirup ini, kalau semuanya harus beli. Itu semua diberikan oleh Allah secara gratis. Makanan yang diciptakan oleh Allah semua diberikan juga secara gratis. Lah aku beras kok tuku, lah kira gelem nandur hari. Aku iwak kok tuku, lah ora gelem jipo. Coba ambil sendiri ke laut, ndak bayar. Semua yang diciptakan Allah, mulai dari duren apa saja, semua diciptakan Allah untuk manusia gratis tanpa harus membayar. Maka di sini raditu billahi robba. Itu baru urusan-urusan makan, minum, kebutuhan sehari-hari. Belum ketika kita diarahkan Allah untuk beribadah, di mana ibadah yang diwajibkan oleh Allah akan membawa kebahagiaan yang abadi. Semua dosa yang dilarang Allah kalau kita jalankan akan membawa dampak kesengsaraan yang luar biasa. Semua ditata oleh Allah. Coba kalau kita tidak dikasih tahu sama Allah, kalau minum minuman keras itu bahaya, akhirnya kita minum, gak taunya besok di akhirat remuk semua tubuh ini. Coba kalau kita tidak diatur oleh Allah, padahal Allah sudah bikin neraka, Allah sudah bikin surga, maka semua diatur lewat apa? Agama Islam. Maka harus dilanjutkan wabil islami dina. Tidak ada agama yang mengatur manusia komplit seperti Islam. Karena apa? Karena selain Islam bukan agama. Ini dalam konteks Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Ini bukan menyalah-menyalahkan atau makar terhadap orang yang beragama selain Islam, enggak. Karena kita umat Islam, semua yang datang ini juga Islam, maka harus kita terangkan Islam. Islam diatur sedemikian rupa tanpa ada yang terlewatkan. Apa yang harus dijalankan manusia dan apa yang harus ditinggalkan itu komplit, mulai manusia sebelum lahir sampai mati, sampai setelah mati. Semua diatur dalam Islam, tidak ada selain Islam. Maka wabil islami dina. Terus harus kita teruskan wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kita harus puas terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Karena apa? Beliau yang paling sempurna di antara semua rasul-rasul Allah. Beliau tidak ada sempurna, tapi memberikan contoh yang sempurna. Terkadang kita bisa berbuat baik, tapi belum tentu memberi contoh yang baik. Kita bisa mengamalkan sesuatu yang luar biasa, tapi belum tentu punya kemampuan
atau keinginan atau kemauan untuk mengajak orang lain menjadi baik. Rasulullah semua dicontohkan, semua dijalankan. Jadi beliau itu ya menjalankan, ya menyontohkan, menjalankan, menyontohkan, menjalankan, menyontohkan. Tidak ada perbuatan baik positif yang belum dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari hal yang terkecil, contoh apa? Meludah. Contoh apa? Berjalan. Contoh apa? Duduk. Duduk itu yang penting bokong nemplek kan sudah selesai. Tapi ada caranya. Melepas sandal, memakai sandal, sampai hal yang terkecil semua dicontohkan oleh Rasulullah. Karena apapun yang dijalankan Rasulullah menjadi syariat. Maka yang namanya hadis adalah aqwalun nabi, af'alun nabi, takriratun nabi, dan sifatun nabi. Itu namanya hadis. Apa yang disabdakan Rasulullah, apa yang dijalankan Rasulullah, apa yang ditetapkan Rasulullah, dan semua sifat-sifat Rasulullah itu semua adalah hadis. Dan hadis adalah kitab kedua yang harus dijadikan pedoman umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Quran. Maka kita sering-sering berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Alhamdulillah, sudah kita ikuti bagaimana memposisikan diri kita masing-masing, karena Allah sudah membuat aturan secara sempurna, tinggal kita menjalankannya. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li hawlim minal ahwa limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ma'udha ya wasi'al karami. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.